Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari tentang konfigurasi IP versi 4, maka pada kesempatan ini kita akan mempelajari konfigurasi IP versi 6 di Cisco Router. Sebelum kita melanjutkan bagaimana melakukan langkah-langkah konfigurasi IP versi 6 address di Cisco Router, mari kita simak beberapa pengetahuan tentang IP versi 6. Kita sudah mempelajari IP versi 4 ya, terdiri dari 32 bit. Nah, IP versi 6 terdiri dari 128 bit. Seperti pada contoh di bawah ini, ya. Ada IP address-nya adalah 35BC FA774898 DAFC 200C FBBC A007 dan 8973. Address tersebut terdiri dari 32 hexadecimal numbers dikelompokkan menjadi 8 quartets. Nah, penjelasannya seperti ini. Terdiri dari 32 hexadecimal. Nah ini ya, 4 digit ini, 4 bilangan ini diakhiri dengan tanda titik 2 itu dinamakan dengan satu quartet. Ya. Berarti di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 quartet. Setiap quartet dipisahkan dengan titik 2. Oke. Kemudian terdiri dari 32 hexadecimal. Ada 8 quartet, setiap quartet ada 4 bilangan hexadecimal. Berarti ada 32 hexadecimal. Ya. Quartet dipisahkan oleh titik 2. Masing-masing quartet direpresentasikan sebagai hexadecimal ya, number antara 0 dan FFFF. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ya, masing-masing quartet merepresentasikan 16 bit data. Ya. Dari setiap bilangan hexadecimal ini, dia terdiri dari 4 bit data. Kemudian, dalam satu quartet, berarti ada 16 bit data. Nah, kemudian ada istilah dikenal leading zeros, bisa disingkat pada masing section. Kita lihat contoh, kita memiliki misalnya di quartet pertama ada 0, ya, 0284. Nah, itu bisa disingkat menjadi 284. Nah, kalau misalnya ada 3 saja, padahal di setiap quartet itu ada 4 bilangan heksa, berarti di depannya ada huruf 0, tapi bisa disederhanakan. Ya. Kemudian, address dengan 0 berturut-turut ya, dapat diringkas dengan menggantikan 2.2 untuk kelompok 0. Nah, sebagai contoh ya, kita memiliki ada 8 quarter ya. Kemudian di quarter kedua, 3 dan 4 itu ada leading zeros ya. Ada 0 banyak gitu ya. Nah, ini bisa disingkat. Nah, ya. Jadi 0 saja seperti bagian yang bawah nomor 2. Setiap quartet ya. Nah, kemudian kalau ada nolnya berturut-turut lagi seperti ini setelah disederhanakan, ya sebenarnya sini bisa langsung ya, tapi kita sederhanakan lagi. Ada 0 berturut-turut, maka bisa ya, diubah menjadi double column ya. Titik 2 ya, seperti ini. Nah, artinya di sini ada 0 berturut-turut. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana. Nah, jika address memiliki lebih dari satu lokasi berturut-turut, di mana satu atau lebih lokasi semuanya 0, maka hanya satu lokasi saja yang dapat disingkat. Nah, tadi kita memiliki satu ini ya, 0 berturut-turut gitu ya. Sudah diringkas seperti ini. Tapi ada lagi di sisi yang lain seperti ini. Nah, kita hanya boleh mengubah di salah satu aja, apakah di sebelah sini ataupun sebelah sini. Nah, itu boleh-boleh saja. Nah, kemudian kita akan coba ringkas di bagian awal. Nah, hasilnya seperti ini. Tetap. Atau di bagian yang di akhir. Nah, ini boleh-boleh saja. Tapi bentuk yang salah seperti ini. Nah, nggak boleh ada double column 2 di dalam satu IP address tersebut. Jadi, teman-teman bisa pilih salah satu jika ingin melakukan penyederhanaan IP versi 6.
Nah, ini sedikit apa? Ini 128 ya, bukan 102 bit. 128 bit address memiliki bagian gitu ya. Nah, ada prefix 64. Prefix ya, 60 di seperti IP versi 4 ada prefixnya /24, 25, 26 ya. Nah, di IP versi 6 juga ada prefix ya. Nah, 64 bit pertama tadi kan ada berapa ya? Sini misalnya kan. Kita lihat yang fullnya. Nah, nih. Kalau kita jumlahkan ini ada 16 tambah 16 32 tambah 16 ini 64. Nah, ini 64 pertama ini ya. Termasuk network dan subnet address. Karena address dialokasikan berdasarkan lokasi fisik. Prefix juga termasuk informasi routing global. 64 bit prefix tersebut disebut dengan routing global prefix. Nah, jadi yang ini disebut dengan 64 ini adalah routing global prefix. Kemudian ada interface bit terakhir. Nah, ini tadi ya. Sekarang tadi ada ini 64 pertama. Nah, 64 bit terakhir ini disebut juga dengan interface ID address. Ya. Interface ID. Address unik yang di-assign ke interface. Ya. Dia secara teknis interface ID bukan host address dia secara teknis ya. Nah, ini gitu ya. Nah, untuk teorinya ya sekian ya. Mungkin kita akan lanjutkan. Jadi teman-teman sudah belajar ya melihat bagaimana pengenalan tentang IP address. Kemudian bagaimana melakukan penyederhanaan IP versi 6 menjadi lebih sederhana. Oke, kita akan langsung masuk ya bagaimana melakukan konfigurasi IP versi 6. Oke. Saya sudah memiliki ya, topologi seperti ini ya. Ada HRI router 1, HRI router 2 dan HRI router 3. Nah, seperti teman-teman lihat, saya sudah set ya tabel address-nya. Ada 2012 double colon 1 gitu ya. Nah, pada prinsipnya ini sudah disederhanakan. Ya. Nah, kalau kita ingin menjabarkan lebih spesifik, lebih detail IP address-nya, ya dia seperti ini jadinya. Ya, berapa nih? 2012 gitu ya. Nah, tadi kita sudah melakukan teknik penyederhanaan dengan double colon gitu ya. Berarti ada 0 secara berturut-turut. Nah, kalau kita detailkan, nah hasilnya seperti ini ya. Jadi prefix itu /664. Ya, yang saya buat adalah /64. Itu 2, 3, 4. Nah, gini ya. Ini tadi kita istilahkan adalah prefix /64 ya, 64 bit pertama sebagai global ini ya. Nah, kemudian yang ini adalah 64 bit terakhir sebagai interface ID ya. Itu ada unik yang di-assign di interface gitu ya. Nah, seperti ini ya kalau kita assign-kan gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara melakukan konfigurasinya? Kita akan coba melakukan konfigurasi IP versi 6 address di router HRI router 1. Ya. Ya, itu coba ya. Oke. Saya buat dulu HRI router. Oke. Nah, berbeda dengan kita melakukan konfigurasi IP versi 4. Untuk IP versi 6, maka kita harus mengaktifkan dulu ya protokol IP versi 6. Nah, bagaimana mengaktifkan protokol IP versi 6 di router Cisco? Maka kita ketikkan perintah nah, ketikkan IP versi 6 routing. Nah, baru kita meng-assign ya,
IP address di interface. Pertama kita akan coba di interface G0/0. Ya, nah ketikannya adalah IP versi 6 address ya, T2012. Nah, 1. Nah, kalau di IP versi 4 dia pakai netmask gitu ya. Nah, tapi kalau di versi 6 kita langsung memasukkan prefixnya gitu ya. Kemudian enter. Ya, aktifkan no shutdown. Nah, untuk versi 6. Oke. Sekarang kita akan coba masukkan di loadback ya. Berarti interface loadback 1 ya. Sama ya. IP versi 6 address 2001/64. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kalau di interface router ya, Giga, itu kan defaultnya adalah shutdown. Maka perlu kita aktifkan dengan mengetikkan perintah no shutdown. Tapi kalau di loopback interface tidak perlu kita melakukan no shutdown karena dia sudah otomatis ini aktif. Kemudian kita masukkan interface G0/1. Ya, IP versi 6 address ya 2013/1/64 no shutdown. Oke. Nah, untuk konfigurasi di HR router 1 udah selesai ya. Nah, seperti biasa jangan lupa kalau kita sudah selesai mengkonfigurasi, kita akan perlu menyimpan konfigurasi dengan mengetikkan ya copy run start. Nah, enter. Ya, kalau di real hardware, kalau kita tidak melakukan save konfigurasi, tiba-tiba routernya mati gitu ya, mendadak, gitu, maka konfigurasinya akan hilang. Tapi kalau kita sudah melakukan save konfigurasi, ya otomatis ketika kita hidupkan lagi ya konfigurasi masih ada. Oke, kita lanjutkan untuk mengkonfigurasi di HRI router 2. Oke, sama juga kita harus aktifkan dulu masuk ke interface G0/0 dulu ya. Ini yang ini G0/0 ya. G0/0 IP versi 6 address 2012.2/64 no shutdown. Oh, sorry, salah. Shutdown. Oke. Kemudian masuk ke interface loadback ya. Jadi interface loadback 2 ya. IP versi 6 address 2002 ya. 1/64. Set. Kemudian masuk ke interface G0/1. IP versi 6 address 2023 ya. 1/64. No shutdown. Oke. Ya, jangan lupa kalau kita masuk dalam subconfig ya, tambahkan dulu ya. Do copy run start. Oke. Kita lanjutkan untuk HRI router 3. Oke. Enter. Mana nih? Enter. Oke. Kita ganti hostname HRI router 3. Oke. IP versi 6 unicast ya routing. Oke. Masuk ke interface G0/1 dulu. Interface G0/1 IP versi 6 address 2013 ya 2
2/64. Enter. No shutdown. Oke. Exit, masuk interface loopback 3 ya. P versi 6, address 2003/64. Kemudian masuk ke interface get 0/0, P versi 6, address 2023/2/64. No shutdown. Oke, kalau sudah jangan lupa di save konfigurasi, do ya, copy dan start. Nah, kita sudah selesai melakukan konfigurasi versi 6. Nah, selanjutnya kita akan lakukan verifikasi ya, verifikasi bagaimana melihat IP di interface-nya. Oke. Kita lihat ya. Oke, kita klik dulu. Oke. Perintahnya adalah show IP versi 6 interface brief. Nah, kita sudah lihat ya. Tadi ada berapa interface yang kita konfigurasi di HRI router 1 ya. G00 ya. Nah, dia dalam keadaan aktif ya. Ini up, kemudian G01. Kemudian ada loopback. Ya, sudah dalam keadaan aktif. Kemudian kita coba lihat di HRI router 2 ya. Oke, show IP versi 6 interface brief. Nah, sama ya, nih. Ini bisa kita verifikasi. IP-nya sudah aktif ya. Kemudian kita coba HRI router 3. Show IP versi 6 interface brief. Nah, sudah terkonfigurasi ya di G00, G01 dan outback. Oke ya. Nah, berarti kita sudah berhasil melakukan konfigurasi gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba ini ya, ngeping ya, tes ping ya dari HRI router 1 ke HRI router 2. Tapi syaratnya adalah IP yang terhubung langsung dengan router. Contoh HRI router 1 yang di sini ngeping ke sini. Nah, bagaimana cara melakukan ping dengan network yang tidak terhubung langsung? Nah, kita kembali kepada konsep routing. Ya, sama dengan konsep routing versi 4 yang sudah kita pelajari. Kita akan coba ping dengan network yang terhubung langsung dulu ya. Kita coba ping. Kita ping ke 2012.2 ya. Nah, kalau ngepingnya nggak boleh ada prefixnya. Nah, sukses ya. Kemudian ke 2013.2 ya. 2013.2. Nah, sukses ya. Kemudian kita coba ini dari router 2 ke router 3. Nah, kita coba sini ya. Ping ke 2023 ya, 2023.2. Nah, selesai ya. Nah, sekarang kita coba ping dengan loopback gitu ya. Ping ke loopback 2003. 1. Nah, kita lihat. Gagal ya. Nah, ping antar loopback router gagal karena router ini belum memiliki informasi network loopback tujuan. Oleh karena itu, agar
ping antar logback rute berhasil, dia harus dikonfigurasi routing protokol terlebih dahulu. Oke ya. Nah, kita sudah selesai ya bagaimana melakukan konfigurasi IPv6. Selanjutnya kita akan melanjutkan ya dari topologi ini agar network yang tidak terhubung langsung dengan router bisa saling ping. Maka kita harus mengkonfigurasi routing protokol. Oke, demikian tutorial kita pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan ya ilmunya bermanfaat. Semangat terus belajar ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.